Bab 2111. Lelaki bajingan. Pergilah ke neraka. Dewi sangat marah hingga mengertakkan gigi. Dipikir-pikir rasanya masih belum cukup untuk meredakan amarahnya. Jadi dia mengirim pesan teks lagi pada Lorenzo. Dia mengutuk sambil mengetik. Lelaki bajingan. Kamu ingat kamu mati pun tetap harus menjaga keperawananmu untukku. Kamu harus menungguku datang dan menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu berani mengkhianatiku, aku akan membunuhmu. Frankie gemetar ketakutan saat mendengar kata-kata ini. Wanita ini benar-benar menakutkan. Namun, dilihat dari usianya yang masih muda, dia mungkin hanya memiliki kepribadian yang sombong dan sembrono. Mana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menghabisi Tuan L. Saat dia tengah berpikir demikian, sebuah truk besar tiba-tiba melaju mendekat dari depan. Sopirnya tidak sempat berbelok menghindar. Dalam sekejap kedua mobil sudah hampir saling menabrak. Dewi segera menyandarkan diri ke kursi pengemudi, mengulurkan tangannya, dan dengan cepat menyesuaikan setir sambil berteriak, "Jangan injak rem, injak pedal gas." Sopir menuruti apa yang dia katakan. Dengan cepat, mobil berbelok ke samping secara vertikal dan melaju melewati celah sempit antara truk dan pagar pembatas. Mobil terus berada dalam posisi menyamping vertikal selama beberapa menit sebelum turun kembali ke jalan dengan kokoh. Sopirnya tercengang. Dewi menepuk pundaknya dengan tenang. "Tenanglah sedikit, kendarai pelan-pelan." Kemudian, dia dengan malas bersandar di kursi dan lanjut mengirim pesan untuk memarahi Lorenzo. Seluruh prosesnya sangat berbahaya dan membuat hati berdebar-debar. Tetapi bagi Dewi, justru hanya merupakan sebuah masalah sepele yang tidak layak disebut. Frankie bersandar pada kursinya di samping sopir. Wajahnya pucat karena ketakutan. Dia mendekap jantungnya, tidak berani bernapas. Setelah sekian lama, baru dia tersadarkan dari kekagetannya dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tabib Dewi, kemampuanmu ini terlalu hebat. Kamu bisa mengemudi." "Omong kosong," jawab Dewi. Frankie tidak berani bertanya lagi. Dalam hati dia merasa bahwa gadis ini tidak sederhana. Di istana, Willy juga mengatakan hal yang sama kepada Raja Denmark. Dewi itu dapat dibilang merupakan orang yang sederhana. Dia tidak memiliki pergumulan dengan dunia dan tidak ada niat tersembunyi dalam hatinya. Tapi, dia juga bukan orang biasa juga. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat tinggi dan berbagai keterampilan yang unik. Dia bukan gadis yang mudah diganggu. Selain itu, dia telah menyelamatkan nyawa banyak orang penting. Kalau sesuatu terjadi padanya, pasti akan ada banyak orang yang maju untuk membelanya. "Kamu tidak malu untuk membual ya?" Raja Denmark mencibir dengan angkuh. Kemampuan hebat apa yang bisa dimiliki gadis berusia 20 tahun? Sampai ada banyak orang hebat yang maju membelanya. Aku mungkin tahu siapa orang hebat itu. Yang mulia, sudah. Raja Denmark menyela Willy dan berkata dengan dingin. "Aku tidak memintamu untuk melakukan apapun padanya sekarang. Aku hanya memintamu untuk menahannya di istana dan jangan membiarkannya pergi. Begitu saja. Untuk apa kamu berpikir begitu rumit?" Hubungan antara Dewi dan El telah memburuk baru-baru ini. Mungkin dia akan segera terbang ke kota Snowy. Aku tidak dapat menghentikannya. Willy menjelaskan. Tapi aku yakin, setelah dia kembali dan menyelesaikan urusannya dengan El, dia pasti akan segera kembali untuk mengobati penyakitku. Tidak boleh membiarkannya pergi. Raja Denmark mengatakannya dengan lebih jelas. Kamu tidak boleh membiarkan dia bertemu dengan El. Kamu masih belum mengerti. Willy tercengang. Dia dari tadi sudah merasa ada yang tidak beres. Tapi pada saat itu, dia baru benar-benar mengerti maksud Raja Denmark. Dia tanpa sadar bertanya, "Kenapa?" Detik berikutnya, dia segera menyadari. "Kakek, apa ada yang mencarimu?" Raja Denmark menyeruput tehnya dalam diam, tidak berbicara. Hati Willy tiba-tiba menjadi dingin. Dia tiba-tiba merasa bahwa dirinya sangat naif. Raja Denmark telah berkuasa selama puluhan tahun. Dia memiliki pemahaman yang jelas dan pikiran yang teliti. Dia mengetahui masalahnya dengan jelas. Tapi dia tidak pernah melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa tersadarkan sekarang karena kata-kata Dewi? Pada kenyataannya, sebelum mereka datang membahasnya, dia sudah mengetahui masalah antara Dewi dan Lorenzo. Hal-hal ini bukan dia yang menyelidikinya.
Tapi ada orang yang sengaja memberitahunya. Dan pada saat yang sama, orang tersebut menawarkan keuntungan tertentu untuk ditukar dengan bantuan darinya. Misalnya, memerintahkan Willy untuk mengerahkan segala cara untuk menahan Dewi. Jangan biarkan dia meninggalkan istana dalam waktu setengah tahun. Bab 2112. Tidak bisa meninggalkan kastel. Bisa menimbulkan masalah. Bisa juga tidak. Willy dapat menggunakan beberapa trik seperti karena penyakitnya, untuk sengaja menahan dan membuat Dewi tinggal. Tapi, waktunya tidak akan bisa selama itu. Dan pada saat itu, Dewi telah membuat janji dengan Lorenzo. Dia tidak akan buru-buru pergi. Tapi dalam situasi seperti ini, jika masih bermaksud untuk membuatnya tetap tinggal, hanya bisa dengan cara mengurungnya. Sekarang, Lorenzo menggunakan masalah pertunangan untuk memaksa Dewi, hanya untuk membuat Dewi pergi menemuinya secepat mungkin. Jika saat ini, dia menggunakan trik lagi untuk membuatnya tinggal, Lorenzo pasti akan marah. Willy tahu dengan jelas apa arti di balik masalah ini. Jangan khawatir tentang ini, kata Raja Denmark dengan dingin. Para sepupumu masih menunggu di luar. Kamu bisa atau tidak, katakan saja. Yang mulia, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak setuju, aku juga punya cara lain untuk membuatnya tinggal. Raja Denmark kehilangan kesabaran dan mengubah caranya. Aku bisa memberikan tugas ini pada para sepupumu. Mereka pasti akan dengan senang hati menerimanya. Ketika Willy mendengar ini, ekspresi wajahnya berubah. Dia tahu bahwa Raja Denmark benar-benar bisa melakukannya. Para sepupunya itu tidak tahu malu, licik, dan akan melakukan segala cara. Jika membiarkan mereka melakukannya, maka Dewi akan berada dalam bahaya. Willy, Raja Denmark menepuk tangannya, dan menasihati dengan sungguh-sungguh. Kamu baik dalam segala hal. Tapi, terlalu tidak tegas dan mementingkan perasaan. Seperti ayahmu. Kamu yang seperti ini, tidak bisa menjadi raja yang baik. Sesaat kemudian, Raja Denmark berkata dengan penuh arti. Kali ini, kakek tidak hanya mengujimu, tapi juga mengajarimu bagaimana mencapai tujuanmu sendiri dan benar-benar menjadi orang yang berkuasa dalam mengambil keputusan. Willy, kamu harus memahami upaya kakek. Aku mengerti. Willy mengangguk, lalu berkata, tapi yang mulia, jika kita melakukan ini, pasti akan menyinggung Lorenzo. Tentu saja kita tidak akan menyinggungnya. Raja Denmark mencibir. Kita hanya membantunya menghilangkan rintangan. Seberapa dalam perasaan anak muda, dia akan jatuh cinta dengan gadis lain dalam sekejap mata. Tidak akan mengingat tabib Dewi ini. Gadis lain. Willy tiba-tiba mengerti. Mungkinkah seseorang mencarimu? Apa itu Presiden Negara Emron? Sekarang, semua sudah jelas. Presiden Negara Emron ingin membantu putrinya, sehingga mencari Raja Denmark agar ia dapat membantunya untuk menahan Dewi. Willy sangat memahami kakeknya. Jika keluarga Henderson yang datang mencarinya, tidak akan cukup untuk membuatnya mengambil risiko. Tapi, jika Presiden Negara Emron, itu akan berbeda. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat, dan Raja Denmark sangat mengutamakan status keluarga. Dia selalu beranggapan bahwa status seperti apa, harus menikah dengan orang seperti apa. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak berpikir bahwa Lorenzo akan berhati tulus pada Dewi. Mungkin, hanya main-main, atau itu hanyalah mimpi yang belum tercapai ketika masih berusia muda dan tidak berpikir secara mendalam. Ketika keingintahuan memudar, itu akan berakhir. Juga karena ini, dia berpikir bahwa melakukannya tidak akan menyinggung Lorenzo. Bahkan, merasa bahwa membereskan seorang gadis biasa hanyalah masalah sepele. Tapi, Willy tidak beranggapan begitu. Dia bisa melihat perasaan Lorenzo pada Dewi. Dia tahu bahwa Lorenzo tidak akan melepaskan Dewi begitu saja. Sehingga sejauh ini, dia tidak berani bertindak terlalu lancang setidaknya saat ini. Dia tidak bisa bersaing dengan Lorenzo. Willy, kamu yang seperti ini, mengganggu orang. Raja Denmark benar-benar kehilangan kesabarannya. Jangan memikirkan niatku. Kamu hanya perlu patuh dan bertindak sesuai arah. Kakek, Dewi adalah temanku. Teman, Raja Denmark tersenyum dingin. Teman adalah untuk dimanfaatkan. Mendengar kalimat ini, Willy tercengang.
Dia sama sekali tidak percaya apa yang telah dia dengar. Bab 2113. Selain itu, kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu juga menyukai tabib Dewi itu? Membuatnya tinggal. Bagimu sama saja dengan mendapat keuntungan dari dua sisi. Mengapa tidak melakukannya? Tapi, jangan bertele-tele. Raja Denmark malas berbicara dengannya. Jika kamu melakukannya, aku akan menyelidiki masalah racun secara menyeluruh. Jika kamu tidak melakukannya, masalah racun itu akan ditunda dulu. Lalu, aku akan membiarkan para sepupumu itu yang melakukannya. Jika demikian, kamu benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalimat terakhir ini, terdapat ancaman dan peringatan. Willy tahu bahwa dia tidak punya pilihan, selain menerima perintah. Baik, aku akan mengikuti arahan kakek. Itu baru benar. Raja Denmark tersenyum puas. Semua yang aku lakukan sekarang adalah untuk kebaikanmu. Kelak posisi ini akan selalu diwariskan untukmu. Kebetulan kakimu butuh waktu setengah tahun untuk pulih sepenuhnya. Bukankah bagus jika membiarkannya tetap di sisimu dan menjagamu? Ya, Willy tidak banyak bicara lagi. Setiap kalimat mengikuti makna dari kata-kata raja. Pergilah. Raja Denmark memberi isyarat. Kembali dan istirahatlah lebih awal. Willy sedikit terkejut. Bukankah mereka sudah datang? Dia mengira bahwa Raja Denmark akan menegur para sepupu itu di depannya. Kemudian langsung memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas masalah racun tersebut. Namun, Raja Denmark membiarkannya pergi sekarang. Yang berarti, masalah ini harus ada prosesnya. Raja Denmark menjelaskan, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu satu penjelasan. Percayalah pada kakek. Raja Denmark telah berkata demikian. Willy pun tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk dan berkata, baik, aku mengerti. Raja Denmark memberi isyarat. Seorang pelayan melangkah maju dan mendorong Willy untuk melewati pintu samping. Begitu Willy keluar, terdengar suara penuh kasih sayang dari para sepupu di belakangnya. Kakek, cucumu ini sangat merindukanmu. Haha, anak baik, semuanya sudah datang. Duduklah, aku suruh seseorang siapkan anggur merah yang enak. Hari ini, temani kakek makan bersama. Suara yang ramah dan harmonis ini, dan perlakuan yang menyenangkan. Dari mana terlihat seperti akan meninjau dan menyelidiki. Terlihat seperti kakek yang baik, dan cucu yang berbakti. Keluarga yang harmonis. Hati Willy sedih seakan ditusuk jarum. Ketika dia mengangkat kepalanya, hembusan angin dingin bertiup di wajahnya, dan membuatnya tersadar. Ternyata, tetap yang tua yang lebih berpengalaman. Raja Denmark hanya memberikan apa yang disebut kesempatan sebagai umpan dan membuatnya mengkhianati temannya agar bekerja untuknya. Investigasi apaan? Pewaris tahta apaan? Semua hanyalah ilusi belaka. Pada saat itu, pura-pura melakukan tindakan, cari beberapa orang yang tidak penting sebagai kambing hitam, maka bisa menyingkirkannya. Mengenai pewaris tahta, hanya perlu ucapan tidak memenuhi syarat, tidak cocok, sudah cukup. Sungguh ironis, konyol, naif, kekanak-kanakan, menyedihkan. Tadi dia benar-benar mempercayainya. Mengira bahwa Raja Denmark benar-benar merasa bersalah. Menyalahkan dirinya sendiri dan tersadar ketika mendengar perkataan Dewi. Benar-benar melihat keunggulan dan kebaikannya. Benar-benar ingin membimbingnya dan memberinya kesempatan. Hingga pada saat ini, Willy baru menyadari bahwa dari awal sampai akhir, dia adalah bidak yang ditinggalkan. Bahkan jika suatu saat diambil kembali, juga hanya akan digunakan untuk sementara, dan kemudian dibuang begitu saja. Bagaimana mungkin bidak catur yang tidak berguna, hanya dibuang sekali saja? Keluar dari aula, Willy menyipitkan matanya dan melihat ke langit yang suram. Seolah akan turun hujan, sama seperti hatinya. Dia menunduk dan membiarkan pengawalnya menunggu. Memapahnya ke dalam mobil, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mobil sedang dalam perjalanan kembali, dan segera, hujan pun mulai turun. Willy memandangi mobil-mobil mewah yang tidak jauh dari kaca spion, melihat sorot mata yang bangga dan provokatif dari para pengawal yang menunggu di samping mobil, dan melihat kastel yang diselimuti oleh hujan. Tiba-tiba merasa, tempat ini sangat dingin dan suram, membuatnya merasa muak. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, mengingatkan dirinya sekali lagi, bahwa
Lain kali dia datang ke sini, harus datang dengan posisi berdiri, menginjak darah orang-orang itu masuk ke dalam kastel. Bab 2114. Dewi kembali ke kastel Willy dan melihat Robin duduk lemah di kursi roda, sedang mengatur hal-hal. Dia memarahinya dengan penuh emosi. "Robin, lukamu sangat parah. Kenapa bangun? Kamu mau mati, Nona Dewi." Robin sangat lemah, terengah-engah setelah mengucapkan sepatah kata. Mereka keluar untuk beli obat, tapi tidak menemukan satupun. "Aku cemas, jadi bangun dan memberi arahan." "Apa? Obat-obat itu adalah obat yang sangat umum. Kenapa tidak bisa membelinya?" Dewi bertanya dengan heran. "Ada apotek di mana-mana. Jika di negara Nusantara, bisa memesannya secara online dan mengirimnya langsung ke rumah." "Nona Dewi, kami pergi berbelanja obat 2 hari ini. Menemukan bahwa obat-obat di pasar sudah terjual habis. Beberapa obat itu tidak terjual habis, tapi tidak dijual pada kami. Kami dengan jelas melihat ada obat di apotek. Begitu pemilik apotek melihat kami, dia menyimpan obat-obat itu." Beberapa pengawal menjelaskan situasinya. Mereka sangat panik. Pasti ada orang yang memberi perintah sebelumnya, sengaja menyuruh mereka untuk tidak menjualnya pada kita. Orang-orang itu ingin menekan kita sampai mati. Para pengawal marah karena merasa tidak adil, penuh emosi. "Diam!" teriak Robin dengan marah. "Jangan mengucapkan kata-kata yang lemah. Kita pasti akan menemukan cara." "Baiklah." Para pengawal tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Kalian pergilah. Aku akan bicarakan dengan pangeran saat dia kembali." "Baik." Para pengawal pun mundur. Robin memegang lukanya dan berkeringat deras, seolah seluruh tubuhnya tidak sanggup menahannya lagi. Dewi segera menyuruh orang untuk mendorongnya ke bangsal, merawat lukanya, memberi infus, dan memberitahunya, "Kamu istirahat dengan tenang. Aku akan diskusi dengan Willy tentang masalah obat." "Terima kasih, Nona Dewi." Robin jatuh pingsan sebelum menyelesaikan kalimatnya. Dewi menatap Robin yang seperti ini, lalu menatap orang lain yang khawatir. Hatinya sangat sedih. Dia tidak mengerti apa Willy melakukan perbuatan yang tidak manusiawi, sehingga orang-orang itu ingin mencelakainya, dan juga semua orang yang ada dalam istananya. Pangeran telah kembali. Terdengar suara orang yang melapor dari luar, dan segera pengawal mendorong Willy masuk. Willy kehujanan, jasnya basah kuyup, dan rambutnya juga ada tetesan air. Tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Begitu masuk, dia bertanya tentang situasi Robin. Dewi menjelaskan secara singkat, dan berkata dengan lembut, "Aku baru saja memeriksanya. Dia baik-baik saja sekarang. Ayo kita bicara di luar. Jangan ganggu istirahatnya. Kembalilah ke kamarmu, mandi dan ganti baju. Nanti kita bertemu di ruang kerja." Willy berkata dengan penuh perhatian. "Oke." Dewi tidak banyak berpikir, dan langsung kembali ke kamar. Saat mandi, Dewi mengingat kembali apa yang terjadi hari ini, juga mengingat apa yang dikatakan oleh Raja Denmark. Memikirkannya berulang kali, merasa bahwa ada yang tidak beres. Setelah banyak pertimbangan, tiba-tiba dia menyadari akan satu hal. Mungkin, barangkali, bisa jadi, sejak awal Willy menyuruhnya datang, ada kesengajaan dan perencanaan di dalamnya. Dan juga, Willy mungkin benar-benar menggunakan hubungan antara dirinya dengan Lorenzo, berharap dengan ini, ia akan mendapat perhatian dari Raja. Juga, Robin pergi melaporkan situasi pada Raja. Mungkin, dia tidak bertindak atas inisiatifnya sendiri. Mungkin, itu adalah arahannya. Hal-hal ini, sebenarnya ada jejaknya. Tidak sulit untuk disadari. Sebelumnya Dewi tidak menyadari. Itu karena kepercayaannya pada Willy. Selain itu, pada dasarnya dia berpikiran sederhana dan tidak memiliki konflik dengan orang lain. Sehingga, dia tidak ingin menganggap orang lain itu jahat. Tapi, dia tidak bodoh. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia masih bisa mengerti. Sekarang setelah mengetahui kebenarannya, Dewi merasa sangat tidak nyaman. Merasa persahabatan dan ketulusannya telah dimanfaatkan. Dia begitu mempercayai Willy dan membantunya dengan sepenuh hati. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain, dia tidak pernah mencurigainya. Tapi, dia malah berbohong padanya dan memanfaatkannya. Tapi masalahnya,
Sekarang kebenaran telah diketahui. Dia sepertinya tidak terlalu membenci Willy. Sebaliknya, sangat bersimpati padanya. Bab 2115. Dia jelas adalah seorang pangeran yang mulia, dan seorang korban penindasan dan jebakan pembunuhan yang berlangsung selama 20 tahun. Sekarang, lebih dari 80 nyawa di kastel juga ikut terlibat. Dia ditindas hingga seperti ini, namun tidak bisa menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri. Juga harus mengandalkan status dari Lorenzo. Baru bisa dengan paksa mendapat kesempatan untuk penyelidikan. Padahal orang yang menegakkan keadilan masih merupakan kerabat dekatnya. Dewi merasa sangat sedih untuk Willy. Situasi ini, siapapun itu, pasti tetap dapat dipahami. Lagi pula, Willy bukan untuk dirinya sendiri. Dia menanggung lebih dari 80 nyawa di pundaknya. Jika posisinya diganti menjadi dirinya, jika dia, Dewi akan terus terang menjelaskan situasinya pada temannya meminta bantuan mereka, dan tidak akan pernah menipu atau memanfaatkannya. Inilah perbedaan sifat mendasar dari mereka. Hanya saja, dia bukan Willy. Dia tidak mengalami begitu banyak kesulitan. Tidak mengetahui penderitaan orang lain. Kita tidak boleh berspekulasi dan menyalahkan orang lain. Karena itu, dia masih bisa memahaminya. Namun, dia sangat penasaran. Apakah Raja Denmark benar-benar telah sadar? Benar-benar akan menyelidiki secara menyeluruh? Atau, masih berakting? Dan juga, di saat Willy baru saja kembali, tampak sangat banyak kekhawatiran. Bahkan memintanya untuk bertemu di ruang kerja. Mungkinkah dia akan jujur padanya dan berinisiatif untuk menjelaskan situasinya dengan jelas? Dengan sedikit keraguan, Dewi selesai mengganti pakaiannya dan datang ke ruang kerja. Willy sudah berganti pakaian rumah yang bersih, mencuci rambutnya, dan duduk dengan tenang di sofa. Tapi, dia tampak sangat kedinginan. Dengan selimut menutupi kakinya dan memegang secangkir kopi di tangannya. Sepasang mata tertunduk, tampak banyak kekhawatiran. Penampilannya ini terlihat kesepian. Willy, Dewi memanggilnya dengan lembut. Willy sepertinya tidak mendengarnya dan masih termenung. Sebaliknya, pelayan di sebelahnya mengingatkan dengan lembut, "Pangeran, Nona Dewi sudah datang." Kali ini, Willy tersadar dan menatap Dewi. "Dewi, kamu sudah datang." Ya, Dewi duduk di sofa di seberangnya, memandanginya yang tampak penuh dengan kekhawatiran, dan bertanya, "Yang Mulia tidak berencana untuk menyelidiki secara menyeluruh tentang masalah ini?" "Tidak." Willy mengangkat sudut bibirnya, seperti tersenyum tapi juga tidak tersenyum. Jadi, Dewi tidak mengerti apa maksudnya. Setelah berpikir lama, Willy berkata secara perlahan, "Kamu belum makan kan? Ayo makan dulu." Saat berbicara, dia memberi isyarat. Pelayan membawa makan malam yang sudah disiapkan dan meletakkannya di atas meja. "Semua keluar," perintah Willy. "Baiklah." Semua pelayan pun keluar. Beberapa pengawal pribadi masih berdiri di dekat pintu. Willy memberi isyarat. Mereka juga menundukkan kepala dan keluar. Sebenarnya apa yang terjadi? Dewi tidak sabar. Willy sepertinya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ia hanya menundukkan kepalanya dan makan. Dewi sedikit panik dan bertanya langsung. "Yang Mulia tidak berniat untuk menyelidiki? Atau dia tidak menyelidiki, juga menuduhmu dan Robin membohonginya? Atau dia bilang dia akan menyelidikinya?" Willy menyelanya dan berkata dengan lembut, "Hanya saja butuh waktu dan proses." "Berapa lama?" Dewi terus bertanya. Dia tidak bilang. Willy menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia sengaja ingin mengulur waktu. Dewi dipenuhi dengan amarah, mengulur hingga pada akhirnya mengesampingkan masalah ini. Willy tidak berbicara. Ia minum sup dalam diam. "Katakanlah." Dewi panik. "Sebenarnya apa yang terjadi?" Willy meletakkan peralatan makan, menyeka mulutnya dengan serbet, dan menatap Dewi. Setelah sekian lama, dia baru berkata secara perlahan, "Dewi, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu padamu." "Apa?" Dewi sedikit bingung. Jelas-jelas sedang membicarakan masalahnya. Mengapa dia tiba-tiba berbalik dan mengajukan pertanyaan padanya? "Kamu jawab aku dulu. Dengan begitu, aku baru tahu apa yang harus kulakukan." Willy menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan serius.
Apa kamu menyukai Lorenzo Moore? Ini pertama kalinya dia memanggil Lorenzo dengan nama lengkapnya. Biasanya, dia memanggilnya dengan panggilan L. Panggilan ini tampak asing. Dan pada saat yang sama, terdapat semacam jarak. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.